Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini, khas tentang kaifiat atau cara melaksanakan umrah. Kalau minggu lalu kita telah jelaskan tentang mukaddimah umrah dan beberapa panduan dalam beribadat. Dan karena umrah termasuk ibadat khas, ia tidak hanya memerlukan keikhlasan lillahi ta'ala ketika melakukannya, tapi kita juga mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita khusus akan membahas kaifiat melakukan ibadat umrah. Perkara yang paling utama untuk kita bahas pada hari ini, yang mesti kita lakukan ketika umrah, ada 4 saja. Yaitu ihram beserta niat, yang kedua tawaf, namanya tawaf umrah, yang ketiga namanya sa'i, sa'i umrah, dan yang keempat tahallul. Selesai. Ia berbeza dengan haji. Kalau haji perlu dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang dipanggil dengan bulan-bulan haji. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 3 bulan itu dinamakan bulan-bulan haji. Asyhurul hajj. Tapi umrah boleh dilakukan sepanjang tahun, tidak terikat dengan bulan-bulan tertentu. Boleh dalam Ramadan, boleh di luar Ramadan. Itu bezanya haji dengan umrah. Perbezaan kedua, haji ada beberapa rukun yang perlu ditambah lagi. Antara lain, melontar jamarat. Antara lain, ukuf di Arafah. Antara lain, mabit atau bermalam di Mina. Atau dil, atau di Muzdalifah. Itu haji. Umrah tidak ada kaitan dengan itu semua. Sekali lagi, amalan dalam umrah
ada 4 yang paling utama, yaitu memakai ihram dari miqat beserta niat, 1. Yang kedua, sampai di Mekah, tawaf, namanya tawaf umrah. Setelah tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu, tahallul. Selesai. Okey. Pada kesempatan hari ini lebih kurang 40 minit, Ustaz tidak sebut secara garis besar. Yang detailnya nanti akan kita bahas pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Pertama sekali tentang ihram dan niat. Ini sama lebih kurang dengan rukun salat. Niat dan takbiratul ihram. Dua yang patut dilakukan secara serentak. Itu sebabnya umrah tidak sah kalau kita tidak memakai ihram dan tidak berniat. Ini yang paling mustahab. Cuma uraiannya secara singkat. Sebelum memakai pakaian ihram, kita hendaklah terlebih dahulu mandi. Namanya mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Sama ada ketika sampai di miqat, jika memungkinkan, atau mandi dari rumah lagi. Kalau kita berada di Madinah akan pergi ke Mekah, mandi di hotel lagi. Atau juga boleh mandi di tempat kita memakai ihram, yaitu Bir Ali. Atau nama asalnya Zulhulaifah. Jika tidak memungkinkan, boleh mandi di hotel lagi. Lalu pergi ke Bir Ali atau Zulhulaifah. Nah, di sana kita berniat ihram atau memakai ihram. Jadi dari hotel jangan niat dulu. Sebab bila niat, itu bermakna kita dah mula terikat dalam perjalanan menuju Bir Ali. Okey. Mandi sunat ihram termasuk mandi sunat. Sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mandi, sebaiknya kita memakai harum-haruman di seluruh badan kita. Dia tidak termasuk larangan, malah digalakkan. Khasnya untuk lelaki. Bagi wanita cukup sederhana saja. Yang dilarang ini bila kita dah berniat. Sekarang kita belum berniat. Kita potong kuku. Kita potong bahagian bulu-bulu tertentu. Itu semuanya sunat. Setelah kita mandi. Atau buang bulu atau potong kuku sebelum mandi juga boleh. Semuanya itu termasuk sunat ihram. Kemudian barulah kita memakai pakaian ihram. Tetapi Pak Ustaz, kan badan kita ada
masih lagi bau perfume atau atar. Sekali lagi, itu bukan suatu kesalahan. Sebab kita belum berniat. Yang tak boleh memakai harum-haruman bila dah mula niat. Di miqat. Sekarang belum sampai miqat. Kita cukur bulu ketiak atau bulu di bahagian sulit. Itu disebut dalam ilmu fiqh sunat, dicukur. Kemudian barulah laki-laki memakai pakaian ihram, satu bahagian atas, satu bahagian kain. Sebagaimana kita sama-sama maklum, yang sebaiknya berwarna putih. Adapun wanita, pakaian ihram mereka menutup aurat sebagaimana menutup aurat biasa. Apapun warna, sebaiknya putih atau hitam, dibolehkan asal menutup aurat. Nah, setelah itu barulah kita salat yang selalu dipanggil dengan salat sunat ihram. Sedikit penjelasan tentang salat sunat ihram. Salat sunat ihram ini boleh menompang dengan mana-mana salat. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya salat sunat ihram. Kedudukan salat sunat ihram sama dengan kedudukan salat sunat tahiyatul masjid. Kita salat saja ketika itu. Ketika kita sampai di miqat, umpamanya dari Madinah sampai di Bir Ali atau Zulhulaifah. Ketika itu waktu duha, lakukan salat sunat duha. Sudah cover di dalam salat sunat duha itu salat sunat ihram. Bila kita sampai di Zulhulaifah atau Bir Ali, ketika itu orang salat zuhur, ikut salat zuhur berjamaah, dah cover dah. Begitu sebenarnya. Tapi andai kata kita ingin buat secara khusus salat sunat ihram, juga tidak mengapa. Tapi Ustaz tak beritahu, salat sunat ihram itu, dia boleh menompang pada mana-mana salat, exactly sama dengan salat sunat tahiyatul masjid. Apabila kita masuk masjid, sebelum zuhur, setelah azan, kalau kita perlu buat salat sunat 2 rakaat sebelum zuhur, dan karena kita belum duduk, bermakna kita telah dapat salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid boleh menompang pada mana-mana salat asalkan kita belum duduk. Nah, kita ketika akan memulai umrah, disunatkan kita menyebut lafaz niat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada asalnya makanun niyah al-qalbu. Tempat niat adalah dalam hati. Tidak perlu diucap oleh lidah. Bila kita akan salat zuhur nanti, niat saja ketika berdiri tegak, kita akan melakukan salat zuhur 4 rakaat ikut imam. Lillahi ta'ala. Dah ada dalam hati, cukup takbir. Allahu Akbar. Sudah cover dah. Tidak pernah datang dari Nabi. Usalli fardaz zuhri. Tak. Itu pandangan atau pendapat ulama saja. Ingin puasa esok, nawaitu sauma ghadin, habis salat tarawih, diucap bersama-sama,
Aku berniat untuk puasa esok hari, nawaitu sauma ghadin. Tak pernah datang dari Nabi. Niat cukup dalam hati. Kecuali yang Nabi sebut dan lafaz niat hanya sempena haji dan umrah sahaja. Apa yang Nabi sebut? Niatnya macam ini. Labbaika umrah. Kami datang menemui panggilanmu untuk melakukan umrah. Itu makna labbaika umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Teruskan dengan talbiyah. Cuma bermula dengan labbaika umrah. Kalau haji, labbaika hajjan. Bukan nawaitu hajjan, nawaitu umratan, bukan. Yang datang dari Nabi, labbaika umratan. Itu niat yang diucap oleh Nabi dan para sahabat. Ingat, Nabi SAW telah memberi panduan dalam mukaddimah kita sebut minggu lalu. Khuzu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan ibadat hajimu dan umrahmu. Nabi buat macam itu, buat macam itu. Teruskan talbiyah dengan suara yang lantang. Ini zikir yang digalakkan supaya diucap dengan kuat, antara lain selain azan, takbir hari raya, juga talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kecuali wanita. Wanita digalakkan supaya talbiyah dengan suara yang rendah, supaya tidak timbul fitnah. Itu sebabnya wanita tidak digalakkan, malah tidak dibenarkan azan, kecuali qamat, sebelum mereka salat. Kemudian teruskan baca talbiyah. Setelah kita niat tadi, labbaik Allah atau labbaik umratan. Dalam hati, sengaja aku melaksanakan umrah karena Allah Ta'ala. Diucap itu sunat dan datang dalilnya dari Nabi. Begitu juga haji. Adapun untuk salat, untuk puasa, untuk mandi hadas besar, mandi hadas kecil, mandi hadas besar atau akan berudu, tak perlu nawaitul udu, nawaitu rafa'al hadatsil akbar, tak perlu. Tepat niat itu dalam hati. Kecuali disunatkan lafaz niat itu untuk umrah labbaika umratan, untuk haji labbaika hajjan. Hadirin dan hadirat, sesuai dengan nama buku, pedoman haji dan umrah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurungan lagi, mudah dan tepat. Mudah dan tepat. Tak ada nak berjela-jela pembahasan itu, tak perlu. Sebab sesuatu ibadat hanya akan sempurna bila ibadat yang kita lakukan sedekat mungkin dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuat penambahan-penambahan yang lain. Kemudian bila kita penat talbiyah, kita boleh selingi dengan selawat. Bila berjumpa dengan orang-orang yang fakir miskin memerlukan bantuan, kita bantu semampunya. Bermanis muka. Bila jumpa orang lain, kita kenal ke tidak kenal, beri salam. Itu semuanya menambah nilai umrah kita.
dan usahakan setelah berniat umrah, hindarkan daripada perkara-perkara yang sia-sia. Apalagi menyanyi yang bukan-bukan, memandang perkara-perkara haram, mendengar perkara-perkara yang tak senonoh, bercakap, mengumpat, memfitnah. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi. Okey, itu tentang pertama. Memakai ihram dan mandi. Serta niat. Memakai ihram dan niat. Itu rukun. Sebab umrah adalah ibadat. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu diterima berdasarkan niat. Tak ada niat, tidak sah. Yang kedua, kita masuk kepada penjelasan yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Kaabah yang kita panggil dengan tawaf umrah. Setelah tiba di Mekah, kita boleh memasuki Masjidil Haram tak kira dari pintu mana pun yang berdekatan dengan arah penginapan kita. Tak kira. Cuma kata para ulama fiqh yang paling baik adalah melalui Babus Salam. Itu yang lebih afdal. Babus Salam. Sebaiknya kita baca ini doa yang diajar oleh Nabi. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dengan nama Allah dan dengan pertolongan Allah dan daripada Allah dan menuju kepada keredaan Allah. Ya Allah, bukakanlah untukku segala pintu rahmat-Mu. Itu dia doa ketika akan masuk Masjidil Haram. Kemudian setelah masuk, kita ternampak Kaabah. Ni ada pula doanya. Semuanya datang dari Nabi. Selama ini kita baca atau tidak, wallahu a'lam. Kalau tak baca, tak mengapa. Untuk next umrah, ikuti panduan ini. Begitu nampak saja Kaabah, baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Ini doa bila nampak Kaabah. Sama ada nampak buat pertama kali, karena itu umrah yang pertama kali, atau umrah yang kesekian kali. Tetap baca doa ini. Yang artinya, Ya Allah, Engkau Maha Penyelamat. Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada Engkaulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh sebab itu hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Allahu Akbar. Ya Allah, tambahkanlah ketinggian, keagungan, kemuliaan dan kehebatan, kebaikan untuk Kaabah ini, dan tambahkan jugalah ketinggian, keagungan, kemuliaan, kehebatan dan kebaikan bagi orang yang mengagungkannya, sama ada mereka
dari kalangan jemaah haji atau jamaah umrah. Maknanya kita minta Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita. Jadikan kita orang yang hebat dalam pandangan Allah. Cantiknya doa ini. Kita baca dalam Masjidil Haram lagi. Tempat yang sangat makbul bila berdoa. Selanjutnya setelah baca doa itu kita menuju ke arah Kaabah untuk melakukan tawaf 7 kali pusingan. 7 pusingan. Kalau mampu kita mencium Hajarul Aswad. Cium Hajarul Aswad. Kalau tidak mampu cukup istilam. Kita usap Hajarul Aswad. Kalau tidak mampu karena orang terlalu ramai, cukup kita isyarat dari jauh. Isyarat jari jauh dengan tangan kita. Sama ada dengan 1 tangan atau 2 tangan. Paling bagus. Baru kita memulai tawaf dengan mengiri Kaabah. Kaabah itu di sebelah kiri kita. Berbeza dengan putaran jam. Kalau jam itu kita menganan, tetapi kalau tawaf itu mengiri. Berbeza dengan putaran jam. Dengan kata lain, Kaabah hendaklah kita jadikan sebelah kiri bahu kita. Kalau kita jadikan Kaabah itu sebelah kanan kita, tidak sah. Dan mungkin kita tak akan sampai-sampai. Sebab kita akan bertembung dengan arus manusia. Kemudian kita mula tawaf dengan menyebut Allahu Akbar. Kalau tawaf ini adalah tawaf umrah, yes, kita sedang bercakap dengan tawaf umrah, maka kita hendaklah memperbaharui niat kita, niat tawaf. Kita hendaklah memperbaharui niat tawaf. Tapi memperbaharui niat itu hanya sunat hukumnya. Kalau ditanya mengapa sunat, Pak Ustaz? Sebab kita sudah niat tadinya ketika kita ihram di miqat. Sebab niat di miqat tadi ketika kita memakai ihram, niat umrah, niat tersebut sudah cover untuk tawaf, untuk sa'i, untuk tahallul, sudah cover di dalamnya. Namun demikian tidak salah bila kita renew, kita perbaharui niat umrah kita. Begitu juga nanti ketika sa'i, niat balik, niat umrah atau sa'i umrah, atau niat tahallul umrah. Memperbaharui itu hukumnya sunat. Tidak wajib. Sebab niat tawaf, sa'i dan umrah sudah cover, dah termasuk di dalam niat ketika kita mula-mula niat ihram umrah. Kemudian kita setelah memulai atau menyebut Allahu Akbar, langsung kita berjalan mengelilingi Kaabah dengan menyebut Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika
wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini doa sangat tinggi nilainya. Sebab kita mohon kepada Allah dengan bertawasul sebagaimana yang kita jelaskan semalam ketika ada yang tanya, apa fadilatnya doa ini Pak Ustaz? Kita dah jelaskan semalam. Doa yang paling baik adalah bila doa itu diawali dengan tawasul. Dan tawasul yang paling tinggi yaitu tawasul dengan iman kita kepada Allah. Iman kita kepada kitabullah. Iman kita kepada Rasulullah. Ittiba' kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera di dalam doa ini. Itu kita awali tawaf kita. Bismillah dengan nama Allah. Wallahu akbar, engkau adalah maha besar ya Allah. Allahumma imanan bika ya Allah, kami beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabika, kami mengakui, kami membenarkan kitabmu Al-Quran. Wa wafa'an bi ahdika, dan kami memenuhi, menepati janji kami kepadamu. Wattiba'an li sunnati nabiyyika, dan kami berjanji mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Oi, ini semua jenis-jenis tawasul yang paling tinggi kualitinya. Yang dengan demikian, apa saja doa kita setelah itu? Minta dapat jodoh, minta dapat anak, minta dapat cucu, minta agar rumah tangga harmoni, minta supaya rumah tangga anak-anak yang agak retak supaya Allah harmonikan, minta supaya disembuhkan dari penyakit kanser, minta ketika tawaf. Setelah kita awali dengan tawasul seperti ini, makbul insyaAllah. Kemudian mulailah tawaf dengan mengirikan Ka'bah. Yes, sekali lagi, mengirikan Ka'bah dan ramal, yakni berlari-lari kecil untuk lelaki pada 3 pusingan yang pertama dan berjalan biasa pada 4 pusingan yang pertama. Tawaf ini ada namanya ramal. Kalau tawaf itu 7 pusingan, 3 pusingan pertama namanya ramal, yaitu berlari-lari kecil. Tapi itu hanya untuk lelaki sahaja. Macam lari-lari ketika jogging. Tapi untuk 3 pusingan pertama saja. 4 pusingan berikutnya jalan biasa. Tapi ingat ya, adanya ramal ini bukan untuk semua tawaf. Hanya untuk 2 tawaf saja. Sama ada tawaf umrah macam yang kita sebut tadi, dan yang kedua untuk tawaf qudum. Tawaf qudum ini kalau kita datang untuk haji, sedangkan niat kita tidak buat haji dulu, kemudian baru umrah. Nah, tawaf itu bukan namanya tawaf haji, tapi tawaf selamat datang. Itu juga ada ramal. Dan tawaf umrah bukan untuk semua tawaf. Tawaf umrah yang pertama sahaja. Sebab bila kita buat umrah lagi, keesokan harinya pergi dari Mekah ke Tan'im, lalu kita masuk lagi ke Mekah buat umrah yang kedua. Andai kata
tawaf umrah yang kedua, ketiga, keempat itu tidak ada ramal lagi. Ramal hanya untuk tawaf yang pertama kali. Pertama kali datang. Itu namanya ramal. Dan ramal hanya disunatkan untuk laki-laki. Nah, selain ramal, juga untuk laki-laki ada yang namanya ittiba'. Ittiba' ni maknanya laki-laki memakai kain. Ini andai kata kain di atas, satu lagi kain untuk menutup bawah, dari pusat hingga ke bawah. Itu namanya kain. Adapun selendang, selalu dipanggil selendang yang berwarna putih. Namanya ittiba', iaitu kita letakkan kain itu di bahan bawah ketiak. Lalu kita selempangkan ke sini. Ini namanya ittiba'. Lagi-lagi ini hanya khas untuk laki-laki sahaja. Penjelasan ittiba' nanti mungkin kita akan bahas dengan panjang lebar pada minggu hadapan. Sebab Ustaz ingin buat pada peringkat pertama ini yang penting-penting saja dulu. Dan ittiba' ini tidak boleh senantiasa. Bila selesai tawaf, ketika sa'i, kita hendaklah memakai biasa, tutup kedua-dua bahu. Khasnya ketika kita sedang salat. Okey. Adapun yang ketiga, apa yang kita patut lakukan? Adapun yang ketiga iaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Hadirin dan hadirat, sa'i tidak sama dengan tawaf. Kalau tawaf baru namanya satu pusingan bila dari Hajarul Aswad ke Hajarul Aswad balik. Tetapi sa'i tidak begitu. Sa'i bermula dari Safa menuju ke Marwah. Satu kali perjalanan ini itu sama dengan satu kali sa'i. Dari Marwah menuju ke Safa itu adalah dihitung 2 sa'i. Kemudian Safa Marwah 3, Marwah Safa 4. Begitulah selanjutnya. Sehingga sa'i kita bermula dari Safa dan berakhir dengan Marwah. Sedikit penjelasan. Ketika tawaf tadi, tidak ada bacaan-bacaan khas yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kita boleh berdoa dalam bahasa kita. Malah kita boleh baca ayat-ayat Quran yang kita hafal selama kita tawaf. Dan yang dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa khas antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Rukun Yamani iaitu bucu sebelum bucu Hajarul Aswad. Ini Hajarul Aswad. Kemudian kita tawaf sampai bucu sebelum bucu Hajarul Aswad, ini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani ini sunat diusap kalau memungkinkan. Jangan dicium. Juga tak perlu dilambai dari jauh. Beda dengan Hajarul Aswad.
Cuma doa yang digalakkan oleh Nabi dari rukun Yamani itu datang dari Nabi. Baca. Ada doa khas untuk itu. Apa doanya, Pak Ustaz? Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang banyak kita hafal, cuma ada sedikit tambahan. Yaitu bermula dari rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Bila habis ulang lagi sampai ke Hajarul Aswad. Sesampai Hajarul Aswad kita baca lagi Allahu Akbar macam yang pertama kali tadi. Kemudian kita berdoalah, bacalah Al-Quran. Berdoa walaupun dalam bahasa sendiri dibolehkan. Itu penjelasan tentang bacaan dalam tawaf. Demikian juga bacaan dalam sa'i. Tak ada bacaan-bacaan khas kecuali yang dianjurkan oleh Nabi. Bila sampai lampu hijau, lagi-lagi laki-laki digalakkan supaya berlari-lari kecil. Dan faedahnya banyak. Nanti kita akan jelaskan insya-Allah pada minggu hadapan. Yaitu ketika sa'i, memulai sa'i kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Lagi-lagi di dalam sa'i tidak ada bacaan-bacaan khas. Nah, yang terakhir tahallul. Potong rambut. Untuk laki-laki ada dua cara potongannya. Pertama tahliq, cukur sampai botak. Cara yang kedua taksir. Kita pendekkan rambut dengan mesin, pendekkan rambut, itu namanya taksir. Dari kata kasar, pendek. Tahlik, kita cukur habis sampai botak. Untuk laki-laki, cukur habis sampai botak lebih afdal. Karena Nabi SAW mendoakan bagi orang yang cukur habis sampai botak 2 kali. Nabi berdoa untuk orang tersebut. Dan Nabi hanya berdoa sekali untuk orang yang memendekkan rambutnya. Yang kita selalu panggil dengan pangkas atau gunting rambut. Tapi ingat, amalan setengah-setengah orang kita, dulu-dulu, sekarang mudah-mudahan tidak. Cukup ambil sedikit rambutnya digunting. Kononnya itu sudah memadai, tidak. Taksir maknanya kita pendekkan dari seluruh rambut kita. Kita pendekkan macam bergunting. Demi kesempurnaan, kita mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan wanita. Tahliq, cukur habis sampai botak. Taksir, pendekkan rambut, khas hanya untuk laki-laki. Wanita tidak. Wanita kalau rambutnya panjang, cukup ambil bahagian ujungnya saja, ujung rambut, potong agak 1 cm atau 1 inci, ujungnya saja, potong. Sudah selesai tahallul untuk wanita.
Jangan digunting habis. Apalagi jangan dicukur. Nanti balik negeri sampai suami tak kenal. Allahu Akbar. Salah. Demikian secara ringkas. Ustaz bercadang tidak buat. Sekali lagi. Kaifiat atau cara melaksanakan umrah yang lebih detail pada minggu hadapan. Ini hanya secara garis besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ikuti dengan menjawab beberapa soalan jamaah. Pak Ustaz, ada 3 soalan. Pak Ustaz, saya ada dengar seorang ustaz mengatakan ada doa yang diajar oleh Nabi kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah, ketika beliau mengadu penat bekerja buat kerja-kerja rumah tangga. Lalu Nabi ajar amalan atau zikir tertentu sebelum tidur. Sahih ke Pak Ustaz? Jawabnya sahih. Cuma Ustaz tersebut hanya menyebut secara singkat Nabi SAW begitu diberitahu oleh putri kesayangannya Fatimah bahwa beliau minta pembantu rumah, minta maid, minta khadimah. Lalu baginda hanya menyebut, mau tak kamu nak ayah ajar sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu? Sudah tentu ayah. Lalu Nabi pun ajar, sebelum tidur malam, kamu hendaklah baca Allahu Akbar 34 kali. Kemudian ikuti dengan Subhanallah 33. Kemudian Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan ustaz tersebut berkata, kata para ulama, kita boleh awali yang mana pun. Macam amalan kita, Subhanallah dulu 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 boleh. Lalu kepada penanya, Ustaz kata, Ustaz akan jawab esok dalam selesai kuliah duha. Ini jawabannya. Pertama kali Ustaz ingin katakan apa yang dianjurkan oleh Ustaz tersebut memang hadisnya sahih. Cuma Ustaz ingin tambah sedikit barangkali yang tak sempat Ustaz tersebut katakan. Ustaz punya kitab namanya Al-Wabil oleh Imam Ibnul Qayyim yang menyebut tentang 100 fadilat zikir. Kitab Al-Wabil oleh Imam Ibnul Qayyim ini dalam bahasa Arab menyebut zikir ada 100 kelebihan. Nah, bila Ustaz ringkaskan zikrullah ini, berzikir kepada Allah, bukan saja dapat menguatkan rohani seseorang, tapi juga dapat menguatkan jasmani seseorang.
Sekali lagi, zikrullah bukan hanya dapat menguatkan rohani seseorang tapi juga jasmani. Kita apabila banyak berzikir kepada Allah. Zikir maksudnya luas ya. Bukan hanya sebutan mulut. Kita beribadat juga termasuk dalam zikrullah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Li zikri. Apalagi salat diawali dengan Allahu Akbar. Doa iftitah, baca surat Al-Fatihah, baca ayat Quran, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bermacam-macam zikir kita baca dalam rukuk dan sujud. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, siapa yang banyak berzikir kepada Allah niscaya tenang jiwanya. Tatma'inna qalbi. Tenang jiwanya. Itu sebabnya dalam masalah kekuatan rohani ini kita tak dapat nafikan bagi orang yang banyak berzikir. Sekarang yang kita hendak lebih fokus kepada kekuatan jasmani. Diberi oleh Allah kekuatan jasmani. Rohani kita kuat dengan banyak berzikir, itu perkara yang semua kita sudah tahu. Rohani kita jadi kuat. Rohani kita jadi kuat dalam menegakkan kebenaran. Karena kita banyak ingat kepada Allah. Lebih-lebih lagi nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Tetapi yang menjadi persoalan, betulkah Ustaz dengan banyak berzikir, jasmani kita jadi kuat? Ustaz tidak menyebut satu di antara contoh. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencipta arasy-Nya, arasy, Allah bersemayam di atas arasy. Kata Imam Ibnul Qayyim membawa dalil, Allah cipta pula malaikat hamalatul arsh, malaikat pengangkat arasy. Sebanyak 8 malaikat untuk mengangkat arasy. Lalu Allah suruh, "Hei malaikat hamalatul arsh, angkat olehmu arasku." Semua malaikat yang 8 tadi menjawab, "Macam mana kami mampu untuk mengangkat arasy-Mu yang di atasnya terdapat keagungan dan kebesaran-Mu? Engkau saja bersemayam di atasnya. Macam mana kami hendak mengangkatnya?" Lalu Allah beri arahan, Qulu, baca olehmu, la haula wala quwwata illa billah. Lalu malaikat-malaikat pengangkat arasy pun membaca, lalu arasy Allah dapat mereka angkat. Itu di antara yang disebut dalam kitab Al-Wabil. Sebabnya bila kita rasa lemah, banyak-banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak.
Nah, berbalik kepada kisah tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kisah lengkapnya macam ini. Pada suatu hari, pada suatu malam, Fatimah pergi ke rumah ayahnya, yaitu rumah ayahnya bersama Aisyah, mak tirinya. Rumah Fatimah dengan Ali bersebelahan dengan rumah Rasulullah dengan Aisyah. Bersebelahan saja. Dekat. Begitu datang ke rumah bapaknya, Aisyah menjawab, bapakmu tak ada di rumah. Bapakmu sedang keluar. Kamu mau apa? Adalah sesuatu yang saya tidak tanya, kata Fatimah. Kata Aisyah, baiklah nanti bila ayahmu datang, akan aku maklumkan. Pendekkan cerita, setelah larut malam, baru Rasulullah balik, diberitahu oleh Aisyah, langsung Rasulullah pergi ke rumah anaknya Fatimah. Setelah diberitahu atau diketuk pintu, lalu dibuka bersama Sayyidina Ali. Ada hajat apa nak? Wahai ayah, anak anda rasa penat buat kerja-kerja harian rumah tangga. Anak anda memerlukan kepada pembantu rumah untuk menolong buat kerja-kerja rumah tangga. Lalu Rasulullah tanya, mau tak engkau, wahai anakku, ayah ajar sesuatu yang lebih baik daripada memiliki pembantu. Lalu Fatimah yang ketika itu bersama suaminya Ali menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Kami ingin tahu apa dia perkara yang boleh menghilangkan kepenatan atau mendatangkan kekuatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, versinya agak sedikit lain. Pada hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kata, baca Allahu Akbar 33. Kalau tadi 34, ini 33. Alhamdulillah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. 33, 33, 33. Sama seperti bacaan setelah salat fardu, ketika wirid setelah salam. 33, Allahu Akbar 33, subhanallah 33, alhamdulillah. Nak baca mana dulu juga boleh. Malah setengah ulama mengatakan kita baca sekaligus juga boleh. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Sekali. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 2 kali. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 3 kali. Sampai 33 kali, maknanya masing-masing 33 kali juga. Juga boleh. Lalu setelah itu baginda pun balik. Lalu diamalkan oleh Siti Fatimah. Juga diamalkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu sebabnya Sayyidina Ali pernah buat statement. Ketika aku menjadi panglima perang dalam perang Siffin, aku tidak pernah lupa membaca zikir tersebut. Sebagai panglima perang, beliau tetap tidak meninggalkan zikir tersebut. Itu sebabnya Sayyidina Ali terkenal dengan orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga
menjadi amalan orang-orang tarikat menyebut-nyebut, walaupun doa seperti itu tak dibolehkan. Apa antara lain? Puh kanan, puh kiri, berkat kederat Sayyidina Ali. Berkat kederat Sayyidina Ali. Kederat itu maknanya kekuatan. Jangan dihafal ya doa ini. Ini doa yang semuanya karut, khurafat. Disebut-sebut, tidak menunjukkan Sayyidina Ali itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai kata beliau, sehingga malam peperangan yang aku menjadi panglima perang Siffin, aku tetap membaca doa itu. Ini sebagai tambahan bahwa zikir tersebut bukan hanya untuk wanita, juga boleh untuk laki-laki. Kita tidak baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau Allahu Akbar 34, semuanya boleh. Sebab hadis yang menyebut tentang perkara itu ada beberapa versi. Adapun soalan yang kedua, Pak Ustaz, saya dapat hadiah alas meja dari kawan yang baru balik dari China. Tapi dalam gambar alas meja itu ada gambar panda bear. Panda, semua kita tahu beruang panda itu kan yang ada di China. Ada gambar itu. Begitu jelas. Apa mesti saya buat, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu. Gambar makhluk yang bernyawa haram. Sama ada dibuat patung atau digambar. Tak boleh. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin menggambar bukan benda-benda yang bernyawa seperti pemandangan, buah-buahan, bunga, tak jadi masalah. Oleh sebab itu nasihat singkat Ustaz. Digunting bahagian panda itu. Kemudian ditampal dengan kain lain, diletakkan bunga, diletakkan gambar-gambar sesuatu, buah-buahan kah? Atau bunga, bermacam-macam bunga yang cantik-cantik sebagai ganti panda tersebut. Panda tak boleh, sebab itu makhluk yang bernyawa. Itu dia punya solusi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat yang mempunyai tirai atau langsi yang padanya ada gambar-gambar binatang, Nabi suruh koyak. Nabi suruh dikoyak. Jangan ada gambar-gambar binatang. Itu sebabnya bila kita beli baju batik, pastikan tidak ada gambar burung, rama-rama, kupu-kupu. Apalagi binatang-binatang seperti ayam, kucing. No. Ini bila kita ingin patuh dengan kehendak agama. Sebab berat bagi orang yang membuat gambar atau memakai gambar, nanti di akhirat dalam hadis sahih Allah akan suruh supaya dia hidupkan binatang tersebut. Ini satu amaran yang sangat berat. Dan dalam hadis Nabi disebut perkara itu. Pak Ustaz, soalan yang ketiga, saya jadi confused Pak Ustaz. Statement dari seorang ustaz. Apabila kita membaca Allahu Akbar ketika salat, tersalah kita baca Allahu Akbar. Ia membawa makna yang sangat berbahaya.
apabila seseorang dia mengucapkan Allahu Akbar di dalam solat ataupun di dalam azan. Dalam video yang sebelum ini telah saya jelaskan serba sedikit tentang perkataan ini. Maka hukumnya ialah sekiranya dia mengetahui bahawasanya akbar bermakna gendang dan dia sengaja mengucapkan Allahu Akbar, iaitu Allah gendang, dengan keadaan dia mengetahui, maka dia jatuh murtad. Wajib untuk dia mengucap 2 kalimah syahadah kembali untuk dia kembali kepada agama Islam dan dia bertaubat. Adapun kalau dia ucap dalam keadaan tidak mengetahui maknanya, solatnya batal. Wajib dia qada semula solatnya. Hadirin dan hadirat, itu bunyi pandangan seorang ustaz. Kata penanya, saya jadi confused Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, Ustaz jawab ringkas saja. Dalam bahasa Arab, kita dah jelaskan beberapa bulan yang lalu. Hatta dalam surat Al-Fatihah. Dia ada namanya kesalahan ringan, ada namanya kesalahan berat. Kesalahan ringan tidaklah sampai membatalkan salat. Apabila tidak melibatkan perubahan makna atau makhraj yang tidak begitu kemas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umpamanya dia terbaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak merubah makna. Siratal lazina. Sepatutnya zal allazina, allazina, tapi dia baca zai. InsyaAllah perubahan-perubahan atau kesalahan itu dianggap kesalahan ringan. Dia tidaklah sampai membatalkan salat. Umpamanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dot ini hanya ada dalam bahasa Arab. Orang yang bukan Arab kadang-kadang tidak sempurna dotnya, lebih dekat kepada ba waladdallin. Itu sebabnya negara-negara Arab dipanggil dengan biladud dot. Biladud dot menunjukkan dot itu khas untuk orang Arab saja. Orang asing kadang-kadang tidak dapat menyebut dot itu sebagaimana orang Arab sebut. Malah ada orang yang sampai kadang-kadang menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak boleh, ain tak boleh. Semuanya itu membuat salatnya sah. Kalau itu yang dia termampu. Apalagi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Penghujung surat Al-Baqarah. Surat At-Taghabun ayat 15. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Tapi lain halnya apabila dapat merubah makna bila kita sebut bahasa Arab itu, yaitu seperti siratal ladzina an'amtu alaihim. Bila an'amtu, jalan yang lurus ialah jalan orang-orang yang aku telah beri mereka nikmat. Nah, kita mendakwa diri kita pula. Padahal an'amta, yaitu jalan lurus itu jalan orang-orang yang engkau telah beri mereka nikmat.
Sepatutnya an'amta. Juga tak boleh an'amti alaihim. An'amti maknanya kita katakan Allah itu perempuan. Begitu juga ketiadaan sabdu pada iyyaka. Sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Lalu bila dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna yak? Cahaya matahari yang kami sembah. Dan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Kan maknanya itu jauh. Boleh bawa syirik. Batal. Itu namanya kesalahan yang besar. Adapun tentang Allahu Akbar. Pada umumnya semua orang tahu maknanya adalah Allah Maha Besar. Cuma kadang-kadang terpanjang sedikit. Tidak ada niat pun tidak mengatakan Allah itu gendam. Kalau Ustaz tak mau beri fatwa seperti itu. Apalagi kita yang duduk puluhan tahun di negara Arab. Bila kita jadi imam, bila kita jadi makmum di belakang, imamnya orang Arab. Kadang-kadang bacaannya Allahu Akbar. Teruk. Apalagi orang-orang Arab Badui. Tak ada langsung makhrajnya, dengungnya, matnya. Tapi ulama-ulama sana tak adalah tegur sebagaimana teguran yang dibuat oleh orang-orang atau para ustaz Nusantara. Dan kita tak nafikan. Belajar tajwid memang sangat perlu. Tapi tak perlulah kita sampai sebut, sampai murtad, sampai batal salatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa, jangan lupa petang nanti. Kelas akidah jam 5.30 petang. Yang akan membahas tentang iman boleh bertambah, boleh berkurang, dan cara untuk memantapkan iman. Itu pembahasan kita jam 5.30 petang nanti. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar tentang umrah dan kaifiat melaksanakan ibadat umrah secara ringkas. Namun demikian, kami yakin segala amalan kami termasuk umrah bila kami ikut cara sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah umrah yang paling sempurna. Bukan dengan menambah sana dan menambah sini. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa menambah ilmu, sama ada dari ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebab kami yakin dengan hanya berbuat demikian amal kami layak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Layak mendapat redamu dan layak memasuki syurgamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.